Apa access point itu? Access point adalah sebuah perangkat jaringan yang berisi sebuah transceiver dan antena untuk transmisi dan menerima sinyal dari client remote. Dengan access point, client wireless bisa dengan cepat dan mudah untuk terhubung kepada jaringan LAN kabel secara wireless. Atau agar kita lebih mudah untuk memahaminya, maka bisa dibilang sebuah alat yang digunakan untuk menghubungkan alat-alat dalam suatu jaringan dari dan ke jaringan wireless. Fungsi access point. Secara garis besar, access point berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data, sehingga memungkinkan banyak klien dapat saling terhubung melalui jaringan atau network. Atau jika ingin diperinci lebih jelas lagi, fungsi access point adalah sebagai berikut. 1. Mengatur supaya AP dapat berfungsi sebagai DHCP server. 2. Mencoba fitur Wired Equivalent Privacy atau WEP dan Wi-Fi Protected Access atau WPA. 3. Mengatur akses berdasarkan MAC address device pengakses. 4. Sebagai hub atau switch yang bertindak untuk menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan wireless atau netkabel. Nah, itulah beberapa fungsi dari access point. Jadi, jika Anda punya alat radio wireless, Anda bisa setting radio Anda dengan mode access point. Setiap radio berbeda-beda setting access point-nya, namun pada dasarnya sama. Penjelasan perangkat wireless yang digunakan pada tempat tersebut. Untuk access point yang digunakan bertipe atau merek UniFi yang berbentuk seperti UPO, dan untuk perangkatnya sendiri terdiri dari satu access point di setiap ruangannya. Dengan menggunakan perangkat UniFi, konsumen lebih dimudahkan dalam pengelolaan dan pengembangan jaringan Wi-Fi yang dimilikinya. Karena UniFi bersifat fleksibel, UniFi boleh dibilang menjadi global leader dalam bidang manajemen Wi-Fi system. Memilih UniFi adalah pilihan yang cerdas, karena perangkat mudah di-manage dari manapun dengan aplikasi UniFi Controller dan mudah dikembangkan tanpa harus merubah atau mengganti perangkat yang ada. Dengan menggunakan chipset yang sudah 800.11ac dan sistem long range yang membuat jangkauan Wi-Fi ini bisa lebih luas. Penjelasan IP address dan keamanan yang digunakan. Access point tersebut mendapatkan IP DHCP dari router server yang memiliki internet utama. Untuk keamanannya sendiri, menggunakan WPA2 atau Wi-Fi Protected Access. Seperti yang mungkin sudah bisa Anda tebak, WPA2 merupakan keamanan jaringan wireless hasil upgrade dari WPA biasa. WPA2 terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu WPA2 personal dan WPA2 enterprise. Disebut juga dengan WPA2 Preset Key atau PSK. WPA2 personal ditujukan untuk pengguna jaringan kecil, misalnya penggunaan jaringan WiFi di rumah. WPA2 adalah sertifikasi produk yang tersedia melalui Wi-Fi Alliance. WPA2 sertifikasi hanya menyatakan bahwa peralatan nirkabel yang kompatibel dengan standar IE 802.11i. WPA2 sertifikasi produk yang secara resmi menggantikan Wired Equivalent Privacy atau WEP dan fiturlah keamanan lain yang asli standar IE 802.11. WPA2 tujuan dari sertifikasi adalah untuk mendukung wajib tambahan fitur keamanan standar IE 802.11i yang tidak sudah termasuk untuk produk-produk yang mendukung WPA. Skema jaringan yang digunakan untuk access point tersebut terkoneksi ke salah satu controller yang sudah dibuat oleh perusahaan agar lebih mudah untuk melakukan konfigurasi terhadap access point tersebut. Dan untuk topologi yang digunakan, access point tersebut terhubung ke switch, lalu dari switch terhubung ke router utama yang memiliki internet. Di sini saya akan menampilkan video untuk membuka controller tersebut.
Pertama-tama kita bisa ketikkan IP dari controller tersebut di URL. Kita bisa masukkan enter, lalu kita sudah berada di dalam Unity Network atau controller Unity. Di sini kita bisa melihat device. Ini adalah nama device dari perangkat WiFi yang ada di ruangan tersebut, dan ini adalah IP-nya. IP-nya itu didapat di HCP dari router pusat atau router internet utama. Di sini kita bisa jika mau melihat klien-klien yang terhubung ke WiFi tersebut, jika kita ingin melakukan perubahan user SSID atau password, kita dapat ke COVID dan ke WLAN. Ini adalah SSID dari si komputer tersebut yang ada di ruangan tersebut. Ini adalah passwordnya. Jika kita ingin mengganti, kita tinggal rubah saja untuk passwordnya, lalu kita save. Ya, begitu saja untuk penjelasan dari konfigurasi atau perubahan user SSID dan password dari si perangkat WiFi menggunakan controller.